Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeremia merupakan nabi yang diutus Allah kepada kaum Bani Israel untuk menyampaikan peringatan kepada mereka bahwa akan dibinasakan kaum Bani Israel oleh seorang raja yang kejam dan zalim. Maka, tugas Nabi Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan agar mempersiapkan hal yang tidak diinginkan. Raja yang kejam itu bernama Nebukadnezar, beliau raja yang sangat kejam, tak segan dalam menyiksa. Seperti apa kisahnya? Mari simak video berikut. Saksi Imaji. Yeremia adalah salah satu keturunan Bani Lewi bin Yakub. Ibnu As-Sakir mengatakan, beberapa riwayat menyebutkan ketika Yeremia berdiri di atas darah Yahya bin Zakaria yang mengalir dari Damaskus, ia berkata, "Wahai darah, kamu telah menyebabkan musibah bagi masyarakat yang lain, maka berhentilah kamu." Lalu darah itu berhenti mengalir, meresap ke dalam tanah, lalu menghilang. Abu Bakar bin Abi Dunya meriwayatkan dari Ali bin Abi Maryam, dari Ahmad bin Habbab, dari Abdullah bin Abdurrahman, ia berkata, Yeremia pernah bertanya kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, seperti apakah hamba yang paling engkau cintai?" Tuhan menjawab, "Hamba yang paling aku cintai adalah hamba yang paling sering mengingatku, hamba yang selalu mengingatku hingga lalai untuk mengingat manusia lain, hamba yang tidak tenggelam dalam kefanaan dunia dan semangat untuk meraih kebahagiaan di akhirat, hamba yang ditawarkan kehidupan dunia ia membencinya, namun jika terenggut darinya ia merasa bahagia. Mereka itulah yang berhak untuk mendapatkan kecintaan dariku, dan aku berikan mereka lebih dari yang mereka harapkan." Wahab bin Munabbih meriwayatkan, ketika perbuatan maksiat sudah merajalela, maka Allah mewahyukan kepada salah satu nabi Bani Israel yang bernama Nabi Yeremia. Allah berfirman, "Bangkitlah kamu di tengah-tengah kaummu dan beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka memiliki akal namun tidak dapat memahami. Mereka memiliki mata namun tidak dapat melihat. Mereka memiliki telinga namun tidak dapat mendengar. Aku mengetahui bagaimana kesalehan bapak moyang mereka, dan karena mereka itulah hingga aku masih bersikap lemah lembut terhadap anak keturunannya sekarang ini. Tanyakanlah kepada mereka apa yang akan mereka dapatkan jika mereka taat kepadaku. Apakah mungkin seorang akan bahagia jika ia melanggar perintahku? Apakah mungkin seseorang akan sengsara bila ia selalu taat kepadaku? Hewan saja ingat rumah mereka hingga mereka dapat kembali ke sana. Kaum yang akan aku utus kamu daripada mereka adalah kaum yang telah mengabaikan perintah yang telah aku karuniakan kepada bapak moyang mereka. Lalu mereka mencari karunia lain dari sumber yang tidak semestinya. Para ulama telah mengingkari hakku. Ahli qiraat telah menyembah selainku. Ahli ibadah telah melakukan ibadah yang tidak bermanfaat bagi diri mereka. Para pemimpin telah mendustakan aku dan Rasul utusanku. Mereka menyimpan tipu daya dalam hati mereka, mengulang-ulang kebohongan di bibir mereka. Sungguh, aku bersumpah atas keagunganku dan kemuliaanku, aku akan jadikan generasi penerus mereka tidak pernah mengetahui apa yang mereka katakan, tidak pernah mengenali siapa mereka, dan tidak dirahmati tangisan mereka. Kaum wanita mereka berubah aromanya menjadi aroma debu, dan cara jalan mereka yang lembut di atas permadani akan menjadi seperti orang berlari kalang kabut tidak beraturan. Aku akan membuat daging tubuh para lelaki menjadi pupuk bagi bumi, dan membuat tulang para wanita mereka menjadi sumber energi matahari. Aku akan mengirimkan bagi mereka berbagai macam bentuk azab,
Kemudian aku jadikan langit sebagai atap besi bagi mereka dan bumi menjadi lempengan tembaga, hingga jika aku turunkan hujan, maka bumi tidak akan menumbuhkan tanaman. Jika aku tumbuhkan pun karena rahmatku untuk hewan-hewan. Aku akan menahan hewan-hewan itu pada masa penanaman, dan aku akan melepaskannya saat masa panen tiba. Apabila mereka masih mendapatkan sisa-sisa dari tanaman itu, maka sisa-sisa itu aku tanamkan penyakit di dalamnya. Apabila mereka memakannya, maka mereka akan menularkan penyakit itu kepada yang lain. Apabila mereka ikhlas menerimanya, maka aku akan hilangkan keberkahannya. Apabila mereka berdoa, maka aku tidak akan mengabulkan. Apabila mereka meminta, maka aku tidak akan memberikan. Apabila mereka menangis, maka aku tidak akan mengasihani. Apabila mereka berusaha tunduk kepadaku, maka aku akan memalingkan wajahku dari mereka. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Idris dari Wahab bin Munabbih. Ia berkata, ketika Allah mengutus Yeremia kepada bangsa Israel, saat itu perbuatan maksiat sudah menjadi-jadi. Mereka tidak lagi mengikuti ajaran yang benar. Bahkan mereka membunuhi para nabi yang diutus kepada mereka. Keadaan ini segera dimanfaatkan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia, yang ditanamkan hatinya oleh Allah untuk menyerang Bani Israel, karena Allah berkehendak untuk mengazab bangsa Yahudi yang telah menyimpang jalan melalui Nebukadnezar. Sementara itu Allah juga mewahyukan kepada Nabi Yeremia, sesungguhnya aku hendak membinasakan Bani Israel dan mengazab mereka. Maka bangkitlah kamu dan datanglah ke puncak Baitul Maqdis untuk menerima perintah dan instruksi dariku. Lalu Yeremia pun pergi ke puncak Baitul Maqdis. Di sana ia merobek bajunya dan menaburkan debu ke atas kepalanya. Lalu ia bersimpuh sujud kepada Allah seraya berkata, "Ya Tuhanku, aku berharap dahulu ibuku tidak melahirkan aku, daripada aku harus menjadi nabi terakhir yang diutus untuk Bani Israel, hingga runtuhnya Baitul Maqdis dan kebinasaan Bani Israel terjadi pada masaku." Allah berfirman kepadanya, "Angkatlah kepalamu." Lalu Nabi Yeremia pun mengangkat kepalanya. Kemudian sambil menangis ia berkata, "Ya Tuhanku, siapakah yang Engkau tunjuk untuk menguasai Bani Israel?" Allah menjawab, "Para penyembah api. Mereka tidak takut dengan siksaanku dan mereka tidak mengharapkan pahala dariku. Bangkitlah wahai Yeremia dan dengarkanlah wahyu dariku tentang kabar kamu dan Bani Israel. Sebelum aku ciptakan, kamu telah menjadi orang pilihanku. Sebelum aku bentuk di dalam rahim ibumu, aku telah mensucikanmu. Sebelum aku keluarkan dari perut ibumu, aku telah bersihkan. Sebelum kamu menjadi baligh, aku telah mengangkatmu menjadi nabi. Sebelum kamu menjadi dewasa, aku telah memilihmu untuk menghadapi masalah yang sulit. Karena itu, bangkitlah kamu dan berjuanglah bersama raja, dan tunjukkanlah kepadanya jalan yang aku arahkan." Maka Yeremia pun menemui raja untuk memberitahukan jalan tersebut. Wahyu pun datang kepada Nabi Yeremia secara berkala untuk mendapatkan petunjuknya, hingga akhirnya Bani Israel semakin sesat dan terlupa bagaimana mereka diselamatkan oleh Allah dari musuh mereka Sinhareb beserta pasukannya. Allah pun menyuruh Nabi Yeremia untuk berdiri di hadapan mereka
lalu mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah ingin mengingatkanmu tentang kesalehan bapak-bapak kalian, karena kesalehan itulah yang akan kekal selamanya. Wahai anak-anak para nabi, apakah kalian tidak melihat nikmat yang diperoleh bapak-bapak kalian sebagai ganjaran atas kepatuhan mereka kepadaku? Dan apakah kalian tidak melihat azab yang dijatuhkan kepada bapak-bapak kalian sebagai balasan atas ketidakpatuhan mereka kepadaku? Apakah kalian pernah melihat ada orang yang menentangku lalu ia berakhir bahagia? Apakah kalian pernah melihat orang yang menaatiku lalu ia berakhir sengsara? Hewan-hewan saja dapat mengingat tempat kembali mereka hingga mereka dapat kembali ke kandangnya masing-masing. Aku memberi keringanan waktu untuk kaum Bani Israel agar mereka merasa malu terhadapku dan kembali ke jalanku. Waktu yang aku tangguhkan sudah cukup lama. Toleransi yang aku berikan sudah cukup besar. Bahkan aku lebihkan dan aku perpanjang umur mereka. Aku tetap memberi maaf atas perbuatan mereka agar mereka teringat kembali kepadaku. Lalu Nabi Yeremia berkata, demi kebesaranmu, aku mendapatkan ilmu langsung darimu. Apakah aku pantas menerimanya? Padahal aku adalah manusia yang lemah dan hina untuk mendapat atau dapat berbicara di hadapanmu. Namun dengan rahmatmu engkau masih memberikanku kehidupan hingga hari ini. Dan tidak seorang pun yang lebih berhak untuk takut dengan azab dan ancamanmu daripada diriku. Karena aku tinggal di daerah tempat orang-orang berbuat dosa. Mereka berbuat maksiat terhadapmu di sekelilingku. Namun aku diam saja. Aku tidak mengubahnya. Apabila engkau mengazabku, maka itu memang karena dosaku. Dan bila engkau mengampuniku, maka engkaulah memang yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah berfirman, wahai Yeremia, apabila manusia sudah menentangku, maka mereka tidak dapat lolos dari murkaku. Sesungguhnya aku pernah memuliakan kaum ini karena mereka taat kepadaku. Apabila mereka sudah menentangku, maka aku akan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang menentang, kecuali mereka mendapatkan rahmatku. Lalu Nabi Yeremia mengatakan, ya Tuhanku, engkau telah memilih Ibrahim sebagai manusia kesayanganmu dan engkau beri penjagaan kepada kami melaluinya. Engkau telah memilih Musa untuk dapat bercakap denganmu, maka kami meminta melaluinya untuk memberi penjagaan kepada kami. Janganlah engkau renggut kami, janganlah engkau beri kekuasaan kepada musuh kami untuk menghancurkan kami. Setelah Yeremia menyampaikan risalah dari Tuhannya ini kepada kaumnya dan mereka telah mendengarkan azab dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka, ternyata mereka bukannya takut atau bertaubat. Mereka malah menentang Nabi Yeremia dan mendustakannya. Mereka berkata, kamu berbohong, kamu telah membuat kebohongan besar dengan mengatasnamakan Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menghancurkan masjidnya sendiri, kitab sucinya sendiri, manusia yang beribadah kepadanya dan mengesakannya? Apakah itu ia akan lakukan? Maka siapakah yang akan menyembahnya? Sedangkan di dunia ini tidak lagi tersisa lagi ahli ibadah, tidak tersisa lagi tempat bersujud, dan tidak tersisa lagi kitab sucinya. Sungguh kamu telah gila karena kamu telah membuat kebohongan besar atas nama Allah. Kemudian mereka menangkap Nabi Yeremia, mengikatnya dan memenjarakannya. Maka Allah menepati janjinya dengan menanamkan di hati
Nebukadnezar untuk menyerang Bani Israel. Lalu dengan berjalan bersama pasukannya, ia pun sampai di dekat Baitul Maqdis. Lalu mereka mengepung Bani Israel, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa." Setelah pengepungan sudah berlangsung cukup lama, maka mereka mulai merangsek masuk ke pinggir kota, membuka pintu-pintu gerbang sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, maka diterapkanlah hukum rimba dan hukum-hukum jahiliyah lainnya terhadap Bani Israel. Sepertiga dari mereka dibunuh, sepertiga lainnya ditawan, sedangkan orang-orang yang sakit, orang tua, dan orang-orang tidak mampu untuk berperang lainnya ditinggalkan begitu saja. Kemudian mereka merebut kuda-kuda milik Bani Israel, menghancurkan Baitul Maqdis, menggiring anak-anak kecil, mengumpulkan para wanita di pasar-pasar, membunuh para lelaki yang berani melawan, merobohkan benteng-benteng pertahanan, merobohkan masjid-masjid, dan membakar kitab-kitab Taurat. Raja yang kejam itu bernama Nebukadnezar pun memerintahkan pasukannya untuk mengeluarkan Nabi Yeremia dari penjara dan membawanya untuk menghadap beliau. Lalu Raja Nebukadnezar bertanya, "Apakah sebelum aku menyerang Baitul Maqdis, kamu sudah memperingatkan kepada kaummu tentang apa yang akan terjadi?" Nabi Yeremia pun menjawab, "Ya, karena aku mengetahuinya. Aku diutus oleh Allah kepada mereka, namun mereka mendustakan aku." Raja pun bertanya kembali, "Mereka mendustakanmu, lalu memukulimu, lalu memenjarakanmu?" Nabi Yeremia menjawab, "Ya." Raja kembali berkata, "Sungguh buruk suatu kaum yang mendustakan nabi mereka dan mendustakan risalah Tuhan mereka. Lalu apa sekarang kamu mau menjadi pengikutku? Karena aku akan memuliakanmu dan memperlakukanmu dengan baik. Dan jika kamu mau, kamu dapat tinggal di negerimu, karena aku telah memberikan keamanan untukmu." Nabi Yeremia pun menjawab, "Sesungguhnya aku selalu berada dalam pengamanan dari Tuhanku sejak aku lahir, dan aku tidak pernah berpaling darinya walau sesaat saja. Kalau saja Bani Israel juga tidak berpaling darinya, maka mereka tidak mungkin kamu kalahkan, atau musuh dari manapun juga mampu mengalahkan. Dan kamu atau siapapun tidak mungkin akan memiliki kekuasaan atas mereka." Setelah Raja Nebukadnezar mendengar hal itu, ia pun melepaskan Nabi Yeremia. Kemudian Nabi Yeremia pun kembali ke negerinya, yaitu Elia. Setelah Nabi Yeremia dibebaskan oleh Raja Nebukadnezar, maka beliau kembali ke kampung halamannya yang bernama Elia. Beliau kembali berdakwah, menyebarkan agama Allah dengan pemahaman ketuhanan yang benar. Nabi Yeremia meneruskan risalah kenabian sebelumnya yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau wafat di kampung halamannya dengan memberikan bekas Islam pada Bani Israel. Semoga kisah tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.